Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah dengan NPM 2315061027. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun routing jaringan yang berbasis statis serta dinamis dalam software eh, Cisco Packet Tracer atau menyimulasikan. Di sini dapat kita lihat ada beberapa komponen dalam jaringan komputer yang dimana di sini saya menggunakan dua buah router dengan tipe 2901, kemudian ada dua buah switch yang bertipekan 2960, dan kemudian ada dua buah server dan 10 unit PC. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah PC ini akan terhubung kepada switch dan router serta server yang dimana dari 5 komputer di sebelah kiri maupun di kanan itu tiganya itu bersifat dinamis serta duanya bersifat statis. Jadi ada 6 yang bersifat dinamis serta ada 4 yang bersifat statis di dalam switchnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, pertama-tama yang harus kita lakukan ini adalah menghubungkan di setiap perangkatnya. Dengan menghubungkannya dengan menggunakan chopper straight through, menggunakan kabel straight ya. Di sini kita akan menghubungkan dari switch-nya, dari PC ke switch, kemudian PC switch, nah, kemudian dari switch ini akan dihubungkan ke router yang pertama. Router pertama dihubungkan ke router kedua dihubungkan ke switch yang pertama. Switch pertama itu akan menampung 5 PC di sebelah kanan. Totalnya ada 10 PC. Dan kemudian server ini akan kita hubungkan ke switch juga dengan menggunakan kabel chopper. Oke. Nah, setelah semuanya telah kita hubungkan, di sini bisa kita lihat bahwasannya di antara kabelnya ada lambang segitiga dengan warna hijau dan juga ada yang berwarna merah. Nah, artinya untuk yang berwarna hijau, kabelnya itu berhasil terhubung, sedangkan yang berwarna merah itu belum terhubung. Jadi, untuk langkah selanjutnya, kita akan mengaktifkan routernya ini supaya kabel yang dihubungkan itu bisa terhubung. Eh, Caranya itu kita masuk ke router yang pertama, kemudian kita masuk ke CLI-nya. Kita main dulu. Tes. Oke. Nah, setelah kita masuk, kita akan menuliskan sebuah komen pada router, yang dimana kita akan menghidupkan routernya terlebih dahulu dengan menggunakan komen enable. Oke, routernya setelah enable, kemudian setelah kita enable, sudah kita hidupkan routernya, maka kita akan mengkonfigur terminal dengan komennya configure terminal seperti ini. Enter. Oke, kita masuk mode config dalam perangkat routernya. Nah, di sini kita tuliskan eh, eh, interface ya, interface eh, gigabit Ethernet 0/0. Nah, jadi fungsi interface gigabit Ethernet 0/0 ini merupakan sebuah port, yang dimana port ini akan menghubungkan dari switch yang sebelah kiri akan dihubungkan ke router sebelah kanan melalui port gigabit Ethernet 0/0. Eh, Kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke config strip if, di mana di sini kita akan menyeting bahwa untuk gigabit Ethernet 0/0-nya ini kita akan buat dia menjadi hidup selalu. Jadi no shutdown. Oke, seperti ini. Oke, setelah ini kita enter saja. Oke, change state to up. Kemudian kita enter lagi. Nah, nah, kita bisa lihat lagi di sini. Nah, di sini sudah hijau dari switch ke router pertama yang ini sudah hijau, maka kita akan menyambungkannya lagi dari router yang pertama ke router yang kedua ini dengan menggunakan gigabit Ethernet lagi untuk port penghubungnya. Jadi kita di sini kita masukkan lagi
di mode CLI-nya di router yang pertama, kemudian kita exit dulu. Karena kita lagi berada di gigabit Ethernet 0/0. Nah, setelah seperti ini, kita hubungkan interface gigabit Ethernet-nya ke port 0/1. Nah, seperti ini, interface gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan komen yang sama untuk Ethernet 0/1 dengan Ethernet 0/0 itu sama komennya. Jadi kita buat saja no shutdown untuk kabel itu akan selalu hidup. Nah, oke, kita enter, change state to up, berarti berhasil. Nah, di sini kenapa masih merah? Karena router yang kedua itu belum kita hidupkan, makanya kabelnya masih merah. Di sini kita lanjut ke router yang kedua. Dan caranya itu sama seperti yang di router yang pertama untuk komen menghidupkannya. Kita main dulu. Nah, kita masuk ke enable dulu. Enable supaya router yang kedua ini bisa hidup. Oke, router yang kedua udah hidup. Kemudian kita masuk ke komen configure terminal. Oke, sudah masuk ke dalam configure routernya. Kemudian kita buat lagi port interface-nya. Interface sama seperti router yang pertama. Interface eh, interface gigabit ya. Gigabit Ethernet seperti ini. Nah, dari portnya sama seperti port yang di router yang pertama. Kita buat port 0/0 dulu. Kemudian kita masukkan no shutdown. Kemudian kita exit lagi. Kita buat interface untuk port 0/1-nya. Interface gigabit Ethernet 0 slash internet 0/1. Oke, kita masukkan no shutdown untuk komen. Oke, nah bisa kita lihat routernya telah hidup semua. Kemudian kita melakukan pengecekan lagi dari routernya. Di sini bisa kita lihat nama device dan modelnya dari router yang kita punya itu dengan namanya router 0 dengan tipe modelnya 2901. Nah, di sini kita tadi menginputkan dua port yang dimana ada port gigabit Ethernet 0/0 dengan 0/1, dimana dari dua port ini memiliki IP address yang belum disetting. Nah, selanjutnya kita akan menyeting semua IP dari router yang kita punya. Jadi kita punya dua router dan dua port, empat port, sorry. Dari satu router itu memiliki dua port, satu router dan memiliki dua port. Nah, di sini bisa kita lihat IP dan subnetnya itu belum kita setting. Dari router yang pertama dan juga router yang kedua kita belum setting IP untuk kedua port yang telah kita buat tadi. Jadi, selanjutnya kita akan memasukkan sebuah IP di dalam router kita. Di mana di sini kita mulai dari router yang pertama dulu. Kita mulai dari router yang pertama, kemudian kita masuk ke CLI lagi dari router yang pertama. Kemudian kita exit terlebih dahulu. Oke, di sini jika kita ingin menginputkan sebuah IP, maka kita akan memasukkan sebuah interface gigabit Ethernet 0/0 yang dimana kita akan menginputkan nomor IP-nya itu di dalam port gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan command prompt untuk memasukkan IP-nya dengan komennya IP address. Nah, di sini saya menggunakan alamat IP dengan nomor 192.168.10.1 dengan subnet. Nah, jangan lupa setelah alamat IP address kita masukkan alamat subnet mesh-nya, subnet Ethernet-nya, jaringannya. Kita menggunakan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Oke, setelah kita enter, terus kita exit lagi. Karena kita memiliki dua port, yang dimana kita punya port gigabit Ethernet 0/0 dengan 0/1. Makanya kita exit lagi untuk menyeting eh,
gigabit Ethernet untuk port 0/1-nya. Kita masukkan command prompt yang sama dengan IP address. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya itu beralamatkan 209.165.200.225 dengan subnetnya 255.255.255.252. Oke, sudah. Karena ini sudah selesai, maka kita lanjut ke router yang kedua. Nah, di sini router yang kedua sama memiliki dua port. Dua port untuk gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1. Nah, di sini kita exit lagi seperti pada router yang pertama tadi untuk komennya itu sama persis dengan IP yang berbeda. Yang pastinya IP-nya berbeda karena kita akan membuatnya itu menjadi statis dan juga dinamis di setiap PC-nya. Nah, kemudian di sini kita masukkan eh, interface portnya. Dimulai dari 0/0 dulu dengan comment IP address. IP address-nya di sini untuk router yang kedua, port yang 0/0, saya menggunakan alamat IP 209.165.200.226 misalnya. Dengan subnet 255.255.255.252. Oke, setelah selesai, kita exit kembali dan lakukan hal yang sama seperti di router yang pertama tadi. Kita exit, kemudian kita buat interface gigabit Ethernet 0/1 IP-nya. Kita buat IP address-nya. Nah, IP address buat 0/1 saya menggunakan alamat IP 10.1.2.1. Kemudian untuk subnet saya menggunakan 255, sorry, 255.255.255.0. Oke. Nah, setelah kita telah menginputkan IP di setiap router dan di setiap portnya, kita melakukan pengecekan. Di sini bisa kita lihat di config, nah di config di interface-nya, di interface. Nah, di sini sudah bisa kita lihat IP address dan subnet mask-nya. Di sini untuk IP address buat router yang pertama dengan port 0/0 itu beralamat IP 192.168.10.10.1. Kemudian subnetnya, subnet mask-nya 255.255.255.0. Sedangkan buat Ethernet 0/1-nya itu berbeda IP-nya. Di mana di sini saya menggunakan IP 209.165.200.225. Kemudian subnetnya subnet 255.255.255.252. Begitupun dengan router yang kedua. Di sini kita bisa lihat router yang kedua itu berbeda dengan router yang pertama tadi IP-nya. Di sini saya menggunakan alamat IP 209.165.200.226 dengan subnetnya 255.255.255.252. Kemudian buat port 0/1 saya menggunakan IP 10.1.2.1 dengan subnet 255.255.255.255.0. Nah, kemudian setelah kita menginputkan IP di dalam router kita, eh, kita masuk ke alam ke server. Nah, di sini kita memiliki dua server. Server ini kita bakalan men-setting servernya, di mana kita akan memasukkan config. eh, kita ke config. Nah, kita ke flash ethernet lah. Nah, di sini kita bakalan memasukkan default gate dan DNS server di dalam server kita. Nah, di sini untuk default gate-nya kita akan menyamakan dengan alamat IP yang telah kita inputkan tadi. Jadi, sorry, kita akan menginputkan alamat IP untuk PC-nya, pengguna PC, dan akan dihubungkan lewat switch, kemudian akan ditampung, kemudian switch akan menampungnya sebagai pengguna di PC. Di sini kita menggunakan default gateway-nya
dengan alamat 192.168.10.1 misalnya. Dengan eh, fast Ethernetnya, nah di sini saya fast Ethernetnya saya menggunakan eh, hampir sama 192.168.168.3 misalnya. Titik 10.3 seperti ini. Dan untuk subnetnya, nah dia langsung otomatis karena kita telah menghubungkan dari switch ke router dan di mana router ini dengan alamat subnetnya itu sama. Jadi otomatis server akan eh, langsung menginputkan alamat subnetnya. Jadi alamat subnet yang kita gunakan itu untuk router yang pertama itu 255.255.255.0. Jadi langsung dia akan otomatis menginputkan. Kemudian kita kembali lagi ke setting ya, ke setting dengan oh iya di sini DN kalau dia statik misalnya kita ke service dulu berarti ke DHCP kita on kan. Nah, untuk default-nya kita masukkan alamat yang IP kita buat eh, default gateway-nya. Kita menggunakan alamat 192.168.10.1 misalnya. Nah, di sini buat DNS-nya, DNS yang kita gunakan tadi 255.255.255.0. Nah, di sini start IP address-nya 108.10. Misalnya kita akan mulai dari satu misalnya. Nah, buat maksimum usernya kita buat misal 90 juta. Subnet nya sama. 255, 255, 255.0. Oke, kita bakalan save dulu. Oke, dan kita bakalan masuk ke server yang kedua. Nah, server pertama sudah kita setting untuk alamat IP DNS server segala macamnya. Kita masuk ke server yang kedua. Hmm, oh ini kita mati deh ternyata. Nah, di sini untuk default gateway-nya kita masukkan IP 192 sorry. IP yang kita masukkan itu IP yang sama dengan switch dengan router yang ini, yang kedua. Jadi saya menggunakan IP itu 10.1.2 kan, titik 1. Nah, kemudian buat DNS-nya sama yang digunakan. DNS servernya kita menggunakan ujungan 252. Jadi 255.255.255.252. Oke. Kemudian kita ke fast Ethernet-nya, di mana fast Ethernet-nya kita akan membuatnya menjadi menginputkan subnetnya dan juga IP 4 address-nya. Di sini kita menginputkan IP address-nya itu kan 10.1.2.1 kan. Nah, seperti ini. Oh, 10.2 titik 1.2.2 misalnya. Nah, di sini subnetnya eh, sama ya. Kita gunain subnet yang sama saja. Isinya 252 misalnya. Nah, kemudian kita ke service, ke DHCP lagi. Kita on kan fast Ethernet-nya. Kemudian untuk default gate, kita menggunakan IP yang sama tadi. 1.2.1 bisa. Harusnya sih bisa. Kalau nggak bisa, kita ubah lagi aja. Nah, buat DNS-nya kita masukkan eh, sama. 255.255.255.
Terus kita ubah dengan 100 gimana lah? Save. Oh, ternyata. Save. Oke. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat buat fast internetnya langsung otomatis dengan secara dinamis. Jadi kalau secara dinamis itu maka PC-nya akan langsung menginputkan alamat IP dari eh, server dan yang telah kita buat tadi. Jadi IP-nya langsung otomatis seperti itu. Di sini fast Ethernet. Nih, oke. Sifat dinamis dan juga empat yang bersifat statis, kita akan melakukan pengecekan terakhir untuk di router yang pertama, di mana di sini kita menginputkan command prompt, di mana dia akan menampilkan semua IP dari IP yang terhubung di dalam router yang pertama, di mana komennya itu kita masuk ke dalam sebuah kita akan menghidupkan dulu routernya dengan command prompt enable, dan jika routernya telah hidup, maka kita menginputkan sebuah command di mana show IP route. Kita enter. Nah, di sini CLI akan menampilkan sebuah alamat IP yang telah kita inputkan dari alamat IP yang dari router dan juga server, di mana buat C dia memiliki alamat IP seperti ini, is directly connected di gigabit Ethernet 0/0 tuh seperti ini.